memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan daya tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru pejuang PPG, kita bahas latihan soal pretest lagi, materi remedial dan penghayaan. Mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Kali ini soal yang akan kita bahas sekaligus ada pembahasannya. Nomor 1, upaya untuk membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik melalui perlakuan pengajaran. Pengertian dari A, penghayaan, B, remedial, C, ekstrakurikuler, D, intrakurikuler. Nah, kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama, penghayaan. Apa itu penghayaan? Pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM atau kriteria ketuntasan minimum. Remedial, upaya untuk membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik melalui perlakuan pengajaran. Ekstrakurikuler, yaitu kegiatan pengembangan karakter dalam rangka menggali potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian sesuai yang dimiliki anak. Intrakurikuler, yaitu kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Nah, nomor 1 ini yang bisa kita garis bawahi yaitu mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Nah, jadi nomor 1 jawaban yang tepat adalah B, remedial. Lanjut, soal nomor 2, memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Merupakan prinsip program remedial. A, adaptif, B, interaktif, C, berbagai metode pembelajaran dan penilaian, D, pemberian umpan balik segera mungkin. Nah, sebelum menjawab, kita bahas terlebih dahulu ya. Nah, berikut pembahasannya 5 prinsip program remedial. Yang pertama, adaptif. Apa itu? Memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. 2, interaktif, yaitu bersifat interaktif dengan keaktifan pendidik untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik dan memonitoring terhadap kemajuan belajar peserta didik. 3, berbagai metode pembelajaran dan penilaian, menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan yang keempat, pemberian umpan balik segera mungkin, yaitu umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kesalahan belajar yang berlarut-larut dan mendeteksi sedini mungkin kesulitan belajar. Nah, jadi dari soal nomor 2 ini kita bisa menggarisbawahi yaitu memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar. Nah, jadi jawaban yang tepat nomor 2 yaitu A, adaptif. Lanjut, soal nomor 3. Berikut ini langkah-langkah program remedial kecuali A, menganalisis kebutuhan, B, menyusun perencanaan berdasarkan permasalahan pembelajaran, C, melaksanakan program remedial, D, menentukan jenis dan model pembelajaran. Nah, sebelum dijawab, kita bahas terlebih dahulu. Nah, ini langkah-langkah program remedial diantaranya 1, menganalisis kebutuhan, 2, menyusun perencanaan berdasarkan permasalahan pembelajaran, 3, melaksanakan program remedial, 4, melaksanakan penilaian untuk mengetahui keberhasilan peserta didik, 5, menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial sebagai nilai akhir capaian KD muatan pelajaran. Nah, dari pembahasan ini kita bisa menjawab. Jawaban yang tepat adalah, nah di sini dikecualikan ya. Sekali lagi, langkah-langkah program remedial kecuali. Jadi jawaban yang tepat adalah D,
menentukan jenis dan model pembelajaran. Lanjut soal nomor 4, upaya bagi peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM, maka yang dilakukan guru adalah A. Pengayaan, B. Remedial, C. Pemberian reward, D. Melanjutkan materi berikutnya. Nah, sebelum menjawab kita bahas terlebih dahulu. Nah, untuk pengayaan yaitu upaya bagi peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Kemudian sedangkan remedial, upaya untuk membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik melalui perlakuan pengajaran. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa menjawab nomor 4. Jawaban yang benar adalah A. Pengayaan. Berikutnya soal nomor 5, pemberian materi kepada peserta didik yaitu terhadap kompetensi materi yang belum diketahui oleh peserta didik merupakan langkah-langkah sistematis dalam mengidentifikasi kelebihan kemampuan siswa dan memberikan treatment pembelajaran pengayaan melalui A. Belajar kelompok, B. Belajar mandiri, C. Pemadatan kurikulum, D. Pembelajaran berbasis tema. Sebelum dijawab, yuk kita bahas terlebih dahulu langkah-langkah sistematis dalam treatment pembelajaran pengayaan. Diantaranya, nah ini belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang mempunyai minat tertentu diberi tugas untuk memecahkan permasalahan. Belajar mandiri, peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor sebaya bagi teman yang membutuhkan dan pengembangan latihan. Pemadatan kurikulum yaitu pemberian materi kepada peserta didik yaitu terhadap kompetensi materi yang belum diketahui oleh peserta didik. Kemudian pembelajaran berbasis tema yaitu pembelajaran terpadu yang memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Nah, kita lihat lagi soal nomor 5 yang perlu kita garis bawahi yaitu pemberian materi kepada peserta didik yaitu terhadap kompetensi materi yang belum diketahui. Nah, dari pembahasan ini kita bisa menjawab jawaban yang tepat yaitu C. Pemadatan kurikulum. Demikian Bapak Ibu Guru pejuang PPG, saya doakan semoga lulus pretest dan bisa mengikuti PPG tahun ini. Amin. Yuk bantu channel ini dengan klik like, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.